Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nak satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke abang kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Lina dalam mata pelajaran tematik. Tepatnya tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman pembelajaran 1 dan 2. Oke abang kakak, kita sekarang masuk ke subtema 2 ya sayang ya. Karena seminggu yang lalu kita sudah masuk ke subtema 1. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya abang kakak, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih berjumpa lagi dalam video pembelajaran seperti biasanya. Oke abang kakak ya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Sina akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks, siswa dapat identifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. Selanjutnya, abang kakak, setelah mengamati gambar, siswa dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerakan tumbuhan dalam suatu tarian dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. Selanjutnya abang kakak, setelah menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan benar. Selanjutnya, melalui teks, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Selanjutnya abang kakak, setelah menyimak teks, siswa dapat menjelaskan sikap permintaan maaf dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menulis surat permintaan maaf, siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf tulis dengan tepat. Nah abang kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu subtema 2 pengalaman bersama teman. Kita baca dulu teksnya ya abang kakak. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, di sini abang kakak ya, jadi kita akan belajar pengalaman bersama teman ya, baik di sekolah maupun di rumah. Sekarang misalnya abang dan kakak punya teman nggak di rumah sayang? Iya pasti ya abang kakak, karena semua kita butuh teman ya untuk bermain dan belajar ya. Kalau di sekolah ya karena kita belum sekolah ya, jadi kita belum punya teman yang ada di sekolah ya. Oke, nah kita lanjutkan ya abang kakak. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, coba perhatikan abang kakak, di situ ada Siti, Dayu dan teman-temannya ya. Mereka akan belajar menari yang menirukan gerak tumbuhan ya. Kalau semester lalu kita menirukan gerak hewan, sekarang kita akan menirukan gerak tumbuhan. Oke. Nah, kita lanjutkan ya abang kakak. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Nah, coba perhatikan abang kakak, di situ ada contoh ya. Contoh dua tumbuhan yang bergerak. Yang pertama yaitu karena dihinggapin kumbang atau kupu-kupu. Kemudian gambar kedua yaitu karena ditiup angin. Nah, jadi tumbuhan itu bisa bergerak ya abang kakak ketika ada tiupan angin dan ketika ada hewan yang hinggap di atasnya, tapi dia tidak bisa berpindah tempat ya abang kakak.
Ya, dia tidak seperti hewan atau manusia yang bisa berpindah tempat. Nah, abang kakak kita lanjutkan. Nah, Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, coba perhatikan abang kakak, di situ ada 6 gerakan yang bisa kita lakukan mencontoh gerakan tumbuhan. Kita mulai paling atas sebelah kiri ya abang kakak. Di situ ada tumbuhan rendah. Nah, coba perhatikan ya gerakan Benny itu mencontohkan tumbuhan rendah. Kemudian di sebelahnya ya tumbuhan tinggi. Jadi tangan kita angkat ke atas. Kemudian di sebelahnya bertangkai lebar. Jadi tangan kita rentangkan, dan di bawahnya sebelah kiri tangkai berayun-ayun. Nah, di situ ada contoh gerakan tangkai berayun-ayun. Di sebelahnya abang kakak menjulang ditiup angin. Jadi itulah contoh gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Kemudian yang terakhir menguncup. Nah, di situ ada contoh gerakan tumbuhan menguncup. Nah, abang kakak bisa dipraktekkan di rumah ya abang kakak mencontohkan gerakan tumbuhan. Kita lanjutkan ya abang kakak. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, abang kakak, di sini ada satu contoh kejadian ya, ketika Udin menyenggol bahu Edo dan Udin mengatakan permohonan maaf ya. Jadi di sini kita belajar tentang kalimat permohonan maaf. Ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda yang artinya, jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa ya. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan ya. Coba perhatikan di sini ada yang pertama itu Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti ya. Jadi kalau kita tidak sengaja ya Bang Kakak, kita harus meminta maaf. Jadi contoh kalimat permintaan maaf yang tepat yang Lani ucapkan kepada Siti apa ya sayang ya? Ada yang tahu nak kalimat permintaan maafnya? Iya, pinter ya. Kalimat permintaan maafnya adalah, "Maaf Siti, aku tidak sengaja memijak kakimu." Ya, jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Oke. Nah, yang kemudian itu Udin dan Siti. Nah, coba perhatikan abang kakak, kenapa ya dengan Siti ya abang kakak? Iya, ya coba perhatikan tuh bukunya berserakan. Berarti Udin tidak sengaja ya. Jadi kalimat permintaan maafnya seperti apa sayang? Iya, pintar. Kalimat permintaan maafnya adalah, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu dan membuat bukumu terjatuh." Ya, jadi Udin meminta maaf kepada Siti karena tidak sengaja menabrak Siti. Nah, coba perhatikan gambar yang ketiga itu ada Udin serta Edo ya. Coba perhatikan abang kakak, ya apa yang terjadi? Iya ya, Edo tidak sengaja ya menabrak Udin ya. Jadi kalau kalimat permintaan maaf Edo gimana ya sayang ya? Iya, pintar ya. "Maaf Udin, aku tidak sengaja mengenai kakimu dan menjatuhkan minumanmu." Nah, itu tadi dia kalimat permintaan maaf ya, contoh kalimat permintaan maaf yang bisa kita lakukan ya ketika kita melakukan kesalahan seperti contoh di gambar ya, Abang Kakak. Nah, kita lanjutkan penugasan. Nah, di sini ada penugasannya. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Jadi tugas abang dan kakak sini adalah membuat kalimat permintaan maafnya ya abang kakak. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang temanmu. Jadi kalimat permintaan maafnya apa ya sayang ya? Iya, pinter ya. Kalimat permintaan maafnya adalah, "Maaf ya, saya tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu." Yang kedua ya, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Jadi kalimat permintaan maafnya seperti apa ya nak ya? Ketika kita nggak sengaja menyenggol teman kita saat berjalan. Iya, pintar. Kalimat permintaan maafnya adalah, "Maaf ya, saya tidak sengaja menyenggolmu."
Nah, yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari ya. Jadi di sini tugas Abang dan Kakak adalah menuliskan kalimatnya ya, kalimat permintaan maaf ketika kita tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Tuliskannya Abang Kakak. Nah, yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman ya. Jadi buat kalimat permintaan maafnya ya Abang Kakak. Dan yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai ya. Coba buat kalimat permintaan maafnya ya Abang Kakak. Nah, dituliskan di buku tematik ya, kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Dan kemudian ya, kirim ke Miss Ina ya Abang Kakak. Oke. Nah, kalau tidak bisa bisa minta bantuan ya. Kalau tidak bisa minta bantuan dari mama atau papanya. Kita lanjutkan ya Abang Kakak. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Berebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Jadi Abang Kakak, ketika kita bermain ya kita harus menaati peraturan. Jadi peraturan itu ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Oke Abang Kakak, agar permainannya lebih menyenangkan. Nah, coba perhatikan, di sini ada gambar Edo sedang belajar. Kemudian yang kedua itu Dayu sedang menyiapkan makanan ayahnya. Dan gambar ketiga itu ada Udin dan teman-temannya sedang bermain. Nah, perhatikan Abang Kakak, di sini juga ada gambar Edo ya sedang datang atau berkunjung kepada Udin ya untuk mengajaknya bermain. Selanjutnya itu ada Edo dan Udin ya sedang mengembalikan buku Udin yang telah dipinjamnya. Oke. Coba perhatikan di sini ada Lani dan Siti ya sedang melakukan kegiatan bersepeda. Nah, kita baca dulu ya Abang Kakak kalimatnya. Lani dan Siti bermain sepeda bersama. Kemudian tiba-tiba sepeda Lani mengenai sepeda Siti bagian belakang dan akhirnya Siti terjatuh. Kemudian Abang Kakak, Lani membantu Siti yang terjatuh. Lani membantu dan memapah Siti untuk berjalan. Lani meminta maaf kepada Siti dan Siti pun memaafkan Lani. Jadi Abang Kakak, di sini ya Lani dan Siti sedang melakukan kegiatan ya bersepeda bersama-sama. Kemudian Lani tidak sengaja menabrak bagian belakang sepeda Siti dan Siti pun terjatuh. Kemudian Lani membantu Siti untuk berdiri dan memapahnya untuk berjalan. Terakhir kalinya, Lani meminta maaf kepada Siti dan Siti juga memaafkannya. Jadi Abang Kakak ya, ketika teman kita berbuat salah ya meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkannya. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok ya Abang Kakak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Misudai dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.